semua untuk berdiri, kita akan menyanyikan Mas PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami butuh bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berdiri di sana, jadi diri pelayan kami. Dalam berkarya, Tuhan Yesus sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sesembah Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, di mana sepanjang malam Tuhan boleh menjaga kami dari tidur panjang kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayatnya yang 105. Kita akan membacakan seperti tradisi membaca mazmur. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Silakan duduk adik-adik. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 233.
27 tanganmu hendak kupakai 2 kali. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Alkitabnya dibuka terlebih dahulu. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Apabila sudah ditemukan, biarkan Alkitabnya kita terbuka, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu, mau mengikuti ibadah impa kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami bacakan, bahkan kami dengarkan. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan, amin. Baik adik-adik, kakak persilahkan berdiri. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 di bawah judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pagi ini adik-adik? Tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Bertemu kembali dengan Kak Yohan di sini. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan, judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Nah adik-adik, kakak ada gambar.
Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Gambar apa ya adik-adik ya? Gambar garam adik-adik. Nah, kalau garam rasanya apa ya adik-adik ya? Rasanya apa? Asin. Siapa yang pernah makan garam? Ayo, angkat tangan yang pernah makan garam. Nah, pasti pernah makan garam. Terus ada nggak adik-adik yang belum kenal garam? Nah, kalau ada mungkin yang kecil-kecil ya, yang ya biasanya masih banyak bermain, mungkin belum pernah tahu itu garam apa. Besok pas mamanya masak, boleh ikut ke dapur. Tanyain tuh mamanya, yang garam itu yang mana ya, Ma? Gitu ya. Jadi tahu. Nah, kakak mau nanya lagi nih. Tadi sudah tahu garam. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya garam? Kalau bingung fungsi itu apa, Kak? Manfaat atau kegunaan garam apa adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Yang pertama, memberi rasa adik-adik. Kalau mama masak di dapur, pasti setiap masakannya dikasih garam. Karena apa? Karena garam akan memberi rasa yang enak, gurih dalam setiap masakan yang ada yang disajikan oleh mama kita setiap hari. Selalu diberi garam. Nah, selain memberi rasa, apalagi fungsi garam? Mencegah kebusukan adik-adik. Masa sih, Kak, garam mencegah kebusukan? Iya. Siapa yang pernah pergi ke pasar ikut mamanya? Nah, di pasar tuh banyak ikan asin kan? Nah, ikan-ikan di pasar itu dikasih garam yang kita sering kenal dengan ikan asin itu untuk mencegah kebusukannya, maka ditaburi garam adik-adik, dijemur gitu. Nah, mencegah kebusukan. Terus apa lagi manfaat garam? Sebagai apa? Antibiotik. Masa sih, Kak, garam jadi antibiotik? Iya, karena garam itu merupakan zat yang sangat kuat. Siapa yang pernah sakit gigi? Nah, adik-adik yang ada di rumah pernah sakit gigi nggak? Nah, kalau pernah sakit gigi pasti pernah tuh mama atau papa suruh kumur-kumur pakai air garam. Karena apa? Karena garam bisa membunuh kuman-kuman penyakit, kuman-kuman yang ada di gigi. Makanya sering dibilang garam itu juga sebagai antibiotik adik-adik. Nah, tadi kita udah kenal, udah tahu garam, udah tahu manfaatnya. Terus kalau misalnya garam itu menjadi tawar, garam gak ada rasanya, gimana? Masih ada fungsinya kah dia? Tidak adik-adik. Jadi diapain aja? Dibuang. Nah, tadi kita udah belajar garam. Ini apa? Ada gambar satu lagi. Gambar apa nih? Bola lampu. Lampunya menyala, berarti terang. Fungsi lampu apa adik-adik? Terang. Nah, kakak mau tanya, siapa yang di rumahnya pernah mati lampu? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah mati lampu di rumahnya? Nah, waktu mati lampu tuh malam-malam, apa yang adik-adik rasakan? Ada yang takut? Iya, pasti kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Kita nggak bisa lihat apa-apa dan nggak bisa lihat siapa. Jadi makanya kita sangat memerlukan terang. Nah, tadi udah belajar manfaat garam. Sekarang manfaat terang apa? Terang itu memberi cahaya dalam kegelapan. Nah, selain itu adik-adik, fungsi dari terang apa lagi? Bisa menunjukkan arah. Kayak orang tuh misalnya malam-malam mau ronda gelap gulita pakai senter. Nah, dengan adanya senter dia bisa melihat arah, melihat jalan. Nah, begitu juga lah adik-adik dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan bilang kita menjadi garam dan terang dunia. Nah,
Bagaimana kira-kira adik-adik ya? Nah, gimana caranya kita bisa jadi garam dan terang dunia? Ada yang tahu adik-adik ada di rumah? Bagaimana caranya tuh? Caranya berarti kita murid-murid Tuhan Yesus, garam, memberi rasa. Berarti kita diminta oleh Tuhan Yesus dapat menjadi berkat. Berkat di mana nih Kak? Berkat dimanapun kita berada. Nah, kalau adik-adik bermain, adik-adik bisa menjadi berkat dengan teman-teman adik-adik yang ada di sekitar. Nah, selain garam, kita juga harus menjadi terang dunia. Terang dunia itu gimana Kak? Nah, terang dunia itu berarti kita selaku anak Tuhan, selaku orang percaya harus bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa menerangi orang-orang atau teman-teman kita. Gimana caranya Kak bisa menerangi teman-teman kita Kak? Caranya kita dapat memberi petunjuk. Hidup kita harus benar. Hidup kita harus benar berarti kita harus jadi teladan yang baik. Teladan itu gimana Kak? Bisa dilihat dari mana Kak? Teladan itu bisa dilihat melalui sikap hidup kita adik-adik, sikap adik-adik sehari-hari pada saat bermain. Terus dari perkataan adik-adik, kalau perkataannya selalu yang baik, kalau perkataannya selalu yang sopan, kalau tindakannya selalu sopan, kalau tindakannya selalu ramah, itu sudah mencerminkan kalau kita menghidupi firman Tuhan. Selain itu gimana lagi Kak? Ya gaya hidup kita. Oh begitu ya Kak? Iya, jadi dari perkataan, sikap, gaya hidup kita harus mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, di mana kita senantiasa menghidupi firman Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk adik-adik. Apa ya yang harus kita lakukan untuk menjadi garam dan terang dunia? Yo, apa adik-adik? Apa yang harus kita lakukan nih untuk menjadi garam dan terang dunia? Kan Tuhan udah bilang nih kita sebagai garam dan terang dunia. Terus apa yang harus kita lakukan? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tadi. Jadi adik-adik gak perlu takut. Kak, tapi kami masih kecil, gimana cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Nah, pada saat adik-adik bermain, kan misalnya tuh punya banyak teman, terus ada temannya punya mainan baru, banyak lagi dia punya mainan. Sementara ada teman yang lain, dia nggak punya mainan, dia pengen tuh mainan temannya, dan diam-diam dia mau ambil mainan temannya tadi. Terus kamu melihat, anak lain melihat, apa yang adik lakukan? Menegur teman, berarti kita meluruskan. Kita kasih tahu itu enggak benar loh. Kita enggak boleh ambil punya orang. Kita enggak boleh mencuri barang milik orang lain. Nah, itu menegur juga. Nah, misalnya pada saat bermain ada juga temannya kelahi tuh satu dengan yang lain. Nah, adik-adik bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Berarti kita merelai. Kita bilang enggak boleh teman. Kita harus berteman satu dengan yang lain. Nah, begitulah cara-cara sederhana yang adik-adik layan bisa lakukan. Nah, selain itu kita juga harus menjadi teladan. Teladan dalam sikap, perkataan, gaya hidup seperti yang kakak sampaikan tadi. Terus apa lagi? Kita tuh harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang lain memerlukan pertolongan, kita bantu. Karena apa? Karena hidup kita juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita. Nah, yang terakhir apa deh? Harus menjaga HPDT. Apalagi tuh ke HPDT? HPDT hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan. Gimana caranya Kak? Rajinlah infak seperti yang adik-adik lakukan pada saat ini. Terus rajinlah berdoa. Terus apa lagi Kak? Rajinlah baca Alkitab. Rajinlah memuji Tuhan.
Nah, begitulah caranya kita menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan diri kita sendiri langsung dengan Tuhan. Nah, sampai sedemikian adik-adik cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265. Kita nyanyikan dari bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yesus berpesan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah lewat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau masih memberikan kami kesehatan dalam pada minggu pagi ini ya Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Engkau selalu menyertai kehidupan kami di minggu yang akan datang ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau berucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Kak Yowan tentang garam dan terang ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini boleh mengaplikasikannya dan kami boleh melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia pada saat ini ya Tuhan, dalam keadaan banyak sekali virus-virus ya Tuhan, dalam keadaan duka dan sedih ya Tuhan, banyak sekali korban-korban dalam virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati negara kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami sehingga bangsa kami dapat pulih kembali, dapat normal lagi ya Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga setiap pemerintah yang ada ya Tuhan dalam memerintah ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka akal budi, kepintaran ya Tuhan untuk mengambil semua kebijakan-kebijakan yang ada ya Tuhan. Biarlah virus corona ini dapat berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap tim-tim medis ya Tuhan, apapun itu ya Bapa, kiranya Kau memberkati, Kau memberikan kemampuan kesehatan selalu agar semuanya dapat berjalan sesuai dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan ya Tuhan, dan sekitarnya. Kiranya Kau memberkati tempat kami berada ya Tuhan. Biarlah kami selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi gereja-Mu GBIB ya Tuhan, dimanapun berada, dan terlebih khusus kami berdoa bagi GBIB Maranatha Selor dan juga jemaat yang ada di dalamnya maupun pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya jemaat-Mu selalu diberikan kesehatan dan pelayan-pelayan-Mu juga selalu diberikan kesehatan untuk terus melayani Engkau dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pelayan PA ya Tuhan dan anak-anak PA
dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah kami selalu terus semangat ya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk datang beribadah dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu diberikan kesehatan dan Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak layan dalam masa pertumbuh kembang mereka ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan. Biarlah mereka selalu menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau juga memberkati orang tua mereka dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati orang tua mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu yang daripadamu. Dan juga Kau memberkati anak-anak layan, berikan mereka kepintaran juga ya Tuhan dalam menempuh pendidikan. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan selalu ya Tuhan daripadamu. Kau berkati juga kakak layan ya Tuhan yang menyampaikan firman, yang melayani Engkau dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kakak layan selalu diberikan kesehatan ya Tuhan, semangat untuk datang melayani Engkau di dalam Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ya Tuhan. Biarlah kami selalu terus memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk dibawa dalam ibadah minggu ya. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan mengingat pesan Alkitab, nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7 mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan dan kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355 sebanyak 2 kali. Persembahan syukur ini kepada-Mu ya Tuhan, biarlah persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja. Kau memberkati juga majelis jemaat yang mengelolanya ya Tuhan, biarlah dapat terlaksana seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama dan yang kedua.
tinggallah dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini yang boleh kami nikmati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami hidupi dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu dapat menjadi garam dan terang dunia. Ya Allah, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.